I can't. I can't. Look at that, Mr. Petites. Huh? I don't... Tell me you got that. Give me up, Alanya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia, ini Crash Movie. Ya, biar agak adem dikit nih ya, pembukaannya kita agak berbeda nih. Tapi channel ini Crash Movie gak akan berubah dalam menyajikan video-video review film terbaik yang pernah ada. Nah, film yang kali ini bakalan kita bawain dengan genre action dan komedi. Jadi di sini tegang-tegangnya ada lucu-lucunya gitu guys. Ya, filmnya berjudul Freelance. Film ini tayang perdana pada 27 Oktober 2023 dan mendapatkan rating 5,5 versi IMDb. Nah, film ini menceritakan tentang seorang mantan tentara pasukan khusus yang bernama Mason Petit. Dia mengambil pekerjaan untuk mengawal seorang jurnalis yang bernama Claire. Jurnalis tersebut mendapat tugas untuk melakukan wawancara eksklusif dengan seorang diktator. Diktator tersebut merupakan pemimpin negara Paldonia yang bernama Vanegas. Mason harus memastikan keadaan Claire aman dengan selalu mengawalnya. Namun, tugas wawancara tersebut tidak berjalan mulus seperti apa yang mereka kira. Karena saat wawancara berlangsung, tiba-tiba terdapat serangan besar yang dijatuhkan ke negara tersebut sebagai perang kudeta. Pasti penasaran kan bagaimana kelanjutan dari film yang satu ini? Kalau begitu, yuk klik tombol subscribe dan hidupin juga lonceng notifikasinya guys, supaya kalian tidak ketinggalan dengan review-review selanjutnya. Dan inilah film Freelance. Film diawali oleh sebuah video vlog dari seorang tentara. Saat masih kecil dia selalu membantu orang yang dibully, tapi dia malah dihajar nih. Karena alasan ini, dia akhirnya ingin menjadi seorang yang kuat dengan bekerja menjadi tentara. Dia juga memiliki seorang istri dan anak yang masih kecil. Nah, pada suatu saat misi diarahkan, dia dan teman-temannya pun melanjutkan pekerjaan. Tapi dia yang bergantung di bawah helikopter nih, justru selamat karena ada tembakan misterius yang membuat helikopter dan teman-temannya terjatuh. Dirinya pun terjatuh sampai mengalami cedera di punggung dan keluar dari tentara. Pria ini bernama Mason. Beberapa tahun kemudian Mason hidup seperti orang normal dan bekerja menjadi seorang pengacara. Dia selalu mengantarkan anaknya berangkat sekolah dan di perjalanan dia mengobrol santai nih dengan anaknya. Anaknya bilang ada seorang anak laki-laki yang mencoba mengganggunya. Dan Mason pun memberitahu cara melawannya adalah memukul tenggorokan anak itu. Hit him in the Adam's apple. All boys have him. Tempat kerjanya dia memiliki klien yang sepertinya ingin masuk menjadi pengacaranya. Tak lama kemudian, sahabatnya yang bernama Bastian ini datang dan mengajak masuk ke suatu tempat. Bastian mengajak Mason ke kantornya yang bernama CDI. Tempat ini adalah perusahaan membuat pesawat militer. Di sini Bastian langsung to the point kalau dia ingin meminta masukan bekerja dengannya. Mason diminta untuk mendampingi seorang jurnalis yang bernama Claire untuk mewawancarai Presiden Paldonia. Mason mulai mencari tahu nih tentang jurnalis ini dan sebetulnya dia tidak setuju sama tawaran ini. Mason menjemput anak dan istrinya di sekolah, tapi dia sepertinya memiliki masalah. Di rumahnya istrinya marah kepada Mason karena dia memberitahu anaknya untuk memukuli temannya. Istrinya ini bilang kalau dia sudah tidak tahan dengan Mason dan ingin masuk untuk pergi sementara agar dia bisa berubah. Mason akhirnya pamit kepada anaknya dan juga istrinya. Mason juga bilang kalau dia mendapatkan pekerjaan sampingan menjadi seorang pengawal. Tapi istrinya tidak setuju karena takut Mason kenapa-napa. Mason tetap pergi dan keesokan harinya dia langsung pergi ke tempat jurnalis itu dan dia menjemputnya. Mereka berdua akan pergi ke Paldonia dan jurnalis itu meminta masukan untuk mengawalinya dan menjaga dia karena dia takut diculik. Nah, jurnalis ini bernama Claire. Di pesawat, dia masuk dan mulai mencari informasi lebih dalam tentang Claire. Claire juga mengobrol sedikit nih dengan Mason. Setiba di bandara, mereka langsung dijemput oleh Presiden Paldonia, yaitu Vanegas. Presiden ini sangat ramah, tapi dia hanya ramah ke Claire, sedangkan ke Mason dia diperiksa. Tak lama kemudian mereka langsung pergi untuk melakukan wawancara di tempat yang sudah disiapkan. Di perjalanan, Presiden Vanegas dan Claire pun makin akrab, bahkan mereka minum bersama. Sedangkan Mason dicuekin nih dan dianggap tidak ada. Presiden Vegas sangat disenangi oleh rakyatnya. Perjalanan mereka menuju ke sebuah desa terpencil yang melewati hutan. Setelah beberapa lama perjalanan dan mereka akan mengobrol penting, tiba-tiba ada tembakan yang menuju mobil mereka guys.
Mobil pengawal yang di depan sudah meledak, sedangkan sopir mereka juga terjatuh karena tertembak. Mason langsung mengambil alih dan menghindar dari beberapa tembakan yang mencoba membunuh Presiden Venegas. Untungnya, Mason sangat pintar menghindar dari pasukan tentara yang akan membunuh mereka semua. Mason menabrak tank dan menabrak di belakangnya juga, dan akhirnya mereka pun selamat. Presiden Venegas pun sangat berterima kasih kepada Mason, begitupun dengan Claire. Mason sangat kesal kepada Presiden Venegas karena dia dulu yang dituduh menembak teman-temannya saat menjalankan misi. Mason memilih pergi dan mengajak Claire untuk mencari tempat yang aman. Dan Venegas pun tidak mau pergi, dan Claire pun bingung harus ikut siapa. Claire akhirnya memilih untuk ikut Mason untuk menyelamatkan diri, dan tak lama kemudian Venegas menyusul. Mason menghubungi Bastian dan bilang kalau dirinya saat ini sedang dikejar oleh tentara dan keadaannya tidak aman. Dan Bastian bilang dia akan langsung mengirimkan helikopter untuk menjemputnya. Karena Mason memiliki telepon, Venegas pun meminjam teleponnya untuk menelpon seseorang. Di Istana Negara ada seorang pria bernama Georges. Georges kaget karena dia mendapatkan telepon dari Venegas, karena dialah yang ingin Venegas meningsoy. Padahal Georges adalah keponakannya Venegas guys, tapi dia ingin mengambil alih menjadi presiden dan membunuh Venegas. Venegas bilang kalau dia tahu siapa yang ada di balik ini semua. Tapi Mason tetap tidak mempercayainya dan langsung memilih pergi dengan mengajak Claire. Di perjalanan, Claire dan Mason berdebat kenapa Mason tidak mau membantu Venegas, karena Claire harus meliput ini demi pekerjaannya. Mason tetap memaksa Claire untuk ikut dengannya agar dia bisa selamat. Tak lama kemudian Bastian menelpon dan bilang kalau helikopternya akan tiba, dan terdengar juga suara helikopter yang akan parkir. Tapi setelah dilihat-lihat, itu bukan helikopter yang akan menjemputnya, melainkan tentara yang sedang mencari mereka. Mereka berdua pun kabur dan lari menyelamatkan diri dari tembakan para tentara itu. Mereka harus melewati sungai dan hutan-hutan. Karena posisinya sudah aman, Mason pun mengarahkan tembakannya ke pesawat itu. Awalnya dia merasa gagal, tapi saat tembakan kedua, pesawatnya tetap berjalan ke arahnya nih. Pesawat itu berjalan ke arahnya karena pilotnya sudah meningsoy. Mason dan Claire pun terus kabur, tapi mereka terpencar. Claire panik nih karena tidak ada Mason di belakangnya, dan dia sadar kalau diikuti oleh seorang tentara. Claire pun akhirnya kabur dan bersembunyi di balik pohon, tapi tentara itu menemukannya. Untungnya Mason pun langsung datang dan menghajar tentara itu sampai meningsoy. Dikira tentara itu sudah meningsoy, ternyata tentara itu masih bangun, dan untungnya Venegas datang guys. Untungnya Venegas sudah ada di belakang dan langsung menembak tentara itu, menyelamatkan Mason dan Claire. Georges sangat kecewa karena anak buahnya gagal membunuh Venegas. Mereka beristirahat di sebuah hutan dan memikirkan untuk langkah selanjutnya. Claire juga mengobrol sedikit nih dan menanyakan tentang kehidupan Mason. Dan ya, Mason bilang kalau dia sebelumnya adalah mantan tentara. Mereka pun berjalan dan tiba di sebuah pedesaan, kampung halaman Venegas. Mereka semua disambut hangat oleh semua orang di sana. Apalagi kepala desa di sana adalah teman kecil Venegas. Mereka berniat untuk bermalam di sana karena tidak ada kendaraan. Jika mereka harus kembali nanti malam, mereka pun beres-beres dan bersihkan diri. Setelah mereka mandi, Claire pun menyiapkan untuk wawancara perdananya dengan Venegas. Wawancara mereka tidak ada drama guys, dan pure wawancara yang direkam oleh Mason dan ditonton oleh penduduk desa di sana. Semua warga di sana sangat menyukai Venegas. Pada malam hari, desa mengadakan pesta kecil, seperti menyambut kedatangan Presiden Venegas di kampung halamannya. Nah, saat pesta selesai, mereka semua pun bersiap untuk tidur. Mason rela tidur di ruang tamu dan membiarkan Claire tidur di kamar. Tapi Claire keluar dan sepertinya dia menggoda Mason nih guys, dengan memberitahu tato yang ada di badannya. Tapi sepertinya niat Claire tidak seperti itu ya guys. Nah benar kan, Claire seperti suka nih pada Mason dan mengajak Mason bercocok tanam. Tapi Mason menolaknya guys, karena dia masih mencintai istrinya. Karena Mason ini orangnya setia, aduh. I can't. Look at that, Mr. Petits. Pagi hari mereka pun bangun dan bersiap untuk pergi. Sebelum pergi, Mason ditelepon oleh Bastian. Mason yang tahu sendiri kalau Venegas adalah orang baik, tiba-tiba disuruh untuk menyingkirkan Venegas oleh Bastian. Tapi Mason seperti tahu harus melakukan apa. Mason sempat menelpon rumahnya dan mengobrol dengan anaknya yang mengangkat teleponnya. Setelah itu Mason juga berbicara dengan istrinya dan dia berterima kasih karena sudah mau menemaninya. Mereka pun akhirnya baikan dan istrinya meminta Mason untuk segera pulang dengan selamat. Tapi saat mereka akan pergi, tiba-tiba seorang tentara yang mencari mereka datang dan mereka pun kabur lewat jalan belakang. Mereka diajak untuk naik mobil milik orang sana guys.
tapi bukannya mobil tapi malah traktor. Mereka pun menolak dan memilih untuk menaiki kuda agar bisa kabur. Sedangkan Vanegas malah menyerahkan diri dan Mason langsung menjemputnya dan membawanya kabur. Mereka pun kabur dan aksi kejar-kejaran pun berlangsung. Tapi Claire malah terjatuh dan tertangkap nih. Aduh. Claire dibawa oleh para tentara ini sebagai sandera agar Vanegas mau menghampirinya. Di perjalanan kabur, Vegas yakin kalau Claire tidak akan diapa-apakan sebelum Vanegas datang ke hadapannya. Vanegas bilang kalau dia sebenarnya sudah tahu siapa dalang di balik ini semua dan memang membiarkannya karena hanya ingin dunia makmur. Dan di sini Mason yang hanya mendengarkannya seperti sedikit kagum nih kepada Vanegas. Vanegas pun bilang kalau bukan dirinya yang melakukan tembakan kepada teman Mason, melainkan musuh mereka yang menuduh Vanegas agar Vanegas dibenci oleh orang-orang. Mereka berdua pergi ke sebuah tempat ibadah dan berdoa terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Keesokan harinya mereka berdua pergi ke rumah seseorang yang juga sahabat Vanegas. Awalnya mereka tegang nih karena mengira itu adalah musuh, tapi pria ini adalah pria kepercayaan Vanegas yang diminta pertolongan. Bangsawan bertemu dengan para tentara itu di tempat yang sepi. Para tentara itu menanyakan kemana perginya Presiden Vanegas karena mereka hanya mencari Presiden Vanegas. Akhirnya Claire pun diturunkan dan bilang akan dibunuh jika Presiden Vanegas tidak muncul. Karena itu Vanegas pun muncul, tapi dengan semua warganya yang ikut melawan tentara itu, dan mereka pun akhirnya selamat. Nah, perjalanan mereka akhirnya tinggal ke Istana Negara melewati pintu rahasia, yaitu sebuah goa di bawah tanah yang langsung tembus ke ruangan Vanegas. Sesampai di sana, George kaget karena melihat Vanegas yang langsung muncul di balik dinding dan bersikap tidak bersalah. Tapi tak lama kemudian, anak buahnya datang dan mencoba membunuh Vanegas. Untungnya Vanegas memakai jas anti peluru guys, dan peluru itu malah nyasar ke badan George, dan George pun terbunuh oleh anak buahnya sendiri. Tapi di sini Vanegas tetap sedih karena keponakannya meningsoy guys. Saat mendengar ada tembakan, semua penjaga Istana Negara juga akan menembaki mereka karena mereka sedang di bawah perintah George sebelumnya. Tentara yang tadi pun muncul kembali guys, dan untungnya Vanegas berhasil menginspirasi anak buahnya untuk melawan tentara demi kebaikan Poldania. Di saat yang lain beraksi, Vanegas kabur. Alih-alih kabur usaha selamat, ternyata di luar juga sudah banyak tentara yang masuk ke Istana Negara guys. Mason yang sangat handal ini pun melawan semua tentara. Saat dia melawan ketuanya, dia hampir terbunuh. Untungnya Claire datang dan memukul tenggorokan pria itu. Mason langsung beraksi kembali dengan mengambil pistol anak buahnya yang gugur dengan menembakinya. Mason sangat hebat guys. Nah, untungnya Bastian datang nih di saat yang tepat. Dia udah mau bantu Mason melawan semua tentara jahat. Video dari mereka yang diabadikan oleh Claire akhirnya ditayangkan di TV, dan semua warga semakin kagum kepada Presiden Vanegas yang berhasil melawan musuh di dalam pemerintahannya sendiri. Saat mereka press conference, Mason dan Claire juga hadir dan istrinya sangat senang melihat Mason selamat. Mason datang pada pagi hari untuk mengantar anaknya sekolah dan menemui istrinya lagi. Di perjalanan Mason mendapatkan pesan nih dari Presiden Vanegas kalau dia diberi sedikit kejutan. Setelah Mason mengecek ATM-nya, dia sangat senang dan mengajak istri dan anaknya untuk liburan nih. Nah, film ini ada tegangnya, ada lucunya juga ya. Gimana? Menurut kalian keren gak nih film Freelance ini? Pasti keren banget kan? Mimin aja sampai terkagum-kagum sama aksi Mason. Oke, kalau begitu sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya guys. See you!